istri saya dan anak-anak mendoakan saya. Roh Kudus itu bekerja lewat doa. Di situ pertobatan saya. Saya kembali kepada istri dan anak-anak saya, mohon Tuhan melakukan kehendaknya, bukan kehendakku lagi. Saya mau memberitakan tentang bagaimana kehidupan Kristus, salibnya, kemudian dia bangkit. Shalom God Lovers, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Martin Hareva, dalam Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita kedatangan seorang legenda musik rock Indonesia yang kisah hidupnya luar biasa. Dari panggung megah dunia hiburan, jatuh dalam kegelapan hingga mengalami pertobatan radikal dan sekarang melayani sebagai hamba Tuhan. Nama Arthur Kaunang mungkin dikenal sebagai musisi rock legendaris dari band AK dan SAS. Tapi tahukah Anda bahwa ia juga adalah ayah dari artis terkenal Tessa Kaunang? Namun di balik gemerlap ketenangan, hidupnya pernah jatuh dalam kehancuran, dikuasai gaya hidup bebas, kehilangan kendali, bahkan sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap istrinya. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu beliau. Shalom Pak Arthur, apa kabar? Shalom Pak, luar biasa. Terima kasih sudah bersedia hadir di Diaspora TV Talk Show. Sama-sama Pak, terima kasih. God Lovers dan Pak Arthur, sebelum kita mulai perbincangan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah di mana kami semua bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan berbincang-bincang dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Arthur Kaunang. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami sehingga pembicaraan kami sungguh menjadi berkat bagi banyak God Lovers yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, kita di Diaspora TV sudah pernah berbincang dengan istri dari Pak Arthur, Pendeta Julie Kaunang. Ini adalah kisah seorang istri yang dengan luar biasa bertahan dalam badai rumah tangga dan terus mendoakan suaminya hingga akhirnya terjadi pemulihan. Jika Anda belum menontonnya, silakan cek videonya melalui link yang ada di kolom deskripsi. God Lovers, hari ini kita akan mendengar langsung dari seorang Arthur Kaunang. Bagaimana kehidupannya dulu ketika masih berada dalam terang benderangnya panggung ketenaran, namun sebenarnya sedang menuju kepada kebinasaan. Bagaimana kemudian Tuhan Yesus mengubah hidupnya? Bagaimana ia akhirnya bisa menjadi seorang pendeta dan gembala jemaat? Namun sebelumnya saya ingin ingatkan bagi Anda yang baru pertama kali hadir di channel ini untuk melakukan subscribe. Anda juga diharapkan untuk memberikan komentar, like, dan share video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pak Arthur, Anda dikenal sebagai legenda musik rock Indonesia. Dari AK ke SAS hingga solo karir. Bagaimana awal perjalanan Anda di dunia musik? Ya, terima kasih Pak Martin. Ya, saya mulai dari Surabaya karena saya dilahirkan di Surabaya. Kemudian pertama kali saya karir adalah bergabung di grup AK
Aka ini adalah Apotek Kaliasin. Apotek Kaliasin itu alamat tempat ya? Bukan, karena disponsori oleh apotek itu. Apotek tersebut yang pemiliknya adalah Pak Harahap atau ayah dari Uco Harahap. Oh gitu, Aka itu latar belakangnya dari Apotek Kaliasin. Jadi bukan Arthur Kaunang, bukan Pak. Iya. Kemudian dari situ kami itu tahun 69 ketika saya masuk, nggak berlangsung lama sampai tahun 75 kami terpisah karena Uco Harahap bergabung dengan Ahmad Albar membentuk duo Kribo karena sama-sama Kribo dan gitu. sempat membuat film juga di situ. Nah, selanjutnya kami yang ditinggalkan ini tinggal 3 orang ini, yaitu saya, kemudian Sonata Tanjung dan Syekh Abidin membentuk SAS, yaitu inisial dari nama kita masing-masing, yaitu Sonata, Arthur, dan Syekh. SAS itu dari itu situ. sejarahnya ya. Sejarahnya begitu, Pak. Iya. Sampai kemudian dari tahun 75 sampai sekitar tahun 90-an kami tidak aktif lagi, bukan resmi bubar SAS ini, tapi Sonata lebih banyak ke pelayanan di gereja. Oh gitu. Kemudian saya bersolo karir sebagai talent scout mulai dari Ita Purnamasari, Anggun C. Sasmi, Rosa, dan banyak nama-nama artis. Jadi di balik artis-artis top ini rupanya ada Arthur Kaunang di sana ya? Ya, itu memang panggilan tugas saya untuk membawa mereka. Pak Arthur, ini ada foto. Pak Arthur bisa jelaskan dari majalah Aktuil. Ya, inilah wajah saya waktu masih di grup AK ini ya. Kemudian saya cukup terbantu sebenarnya oleh promosi dari majalah. Waktu sejamannya majalah Aktuil, majalah musik Aktuil ini ada majalah Top, ada majalah Aneka, dan itu semua mempromosikan AK dan SAS, sehingga namanya bisa terkenal di tanah air. Gitu. Baik, dunia musik rock di era Anda dikenal dengan gaya hidup yang bebas. Seberapa besar godaan yang Anda alami dalam kehidupan pribadi saat itu? Ya, kalau berbicara godaan yang besar sekali, karena saya dikelilingi oleh penggemar-penggemar ya banyak yang wanita. Ini kelemahan saya, justru godaan terbesar saya adalah wanita. Karena bukan saya menganggap wajah saya ini ya lumayan ganteng atau apa, bukan. Tetapi itu godaan yang terbesar. Itulah yang saya hadapi. Gitu. Jadi memang benar-benar menghadapi godaan itu ya. Setiap kali manggung atau setelah manggung gitu pasti banyak yang fans ya. Oh gitu ya. Pak Arthur pernah mengalami masa-masa kegelapan, kejatuhan dalam pergaulan, bahkan kehidupan liar, dan juga melakukan KDRT terhadap istri Anda. Nah, apa yang menyebabkan Anda begitu jauh terjerumus? Ya, sebenarnya itu adalah terpicu oleh keadaan keluarga, orang tua yang bercerai. Saya kehilangan figur seorang ayah. Bahkan saya menyaksikan sendiri bagaimana ayah saya menganiaya mama saya. Dan disitulah mungkin roh itu turun ke saya, sehingga saya juga melakukan KDRT kepada ibu dari anak-anak saya. Nah, lalu tadi ada pertanyaan tentang kehidupan yang tanpa batas, bebas, bahkan liar. Itu seperti apa itu, Pak? Ya, liar maksudnya saya jadi egois untuk memuaskan diri sendiri. Sangat arogan, maksudnya apa yang kata saya, ya saya yang benar. Ego saya yang lebih kuat, dan saya menjadi tidak peduli. Padahal keluarga itu kan pemberian dari Tuhan, dikarunia anak-anak yang luar biasa. Gitu. Iya. Itu ada selingkuh-selingkuhnya nggak tuh, Pak?
Oh banyak Pak. Bisa kasih contoh Pak? Ya sebenarnya karena dalam keadaan yang sama sekali di luar kendali, maksudnya di luar kendali Tuhan ya. Kedagingan saya lebih kuat. Ya, karena saya belum mengerti pada waktu itu tentang dunia roh dan bagaimana harus mengikuti perintah Tuhan. Saya sangat minim pengetahuan tentang itu, sehingga saya begitu mudah jatuh dalam kegelapan tadi. Ngomong-ngomong nih Pak Arthur, dulu waktu menikah di gereja atau di mana? Menikah di gereja. Di gereja, artinya rumah tangga ini landasannya Kristus. Nah, tapi ibu belum satu kepercayaan atau sudah? Sudah, justru sebelum menikah, istri sudah memutuskan sendiri untuk mengikut Kristus gitu. Jadi pada waktu pernikahan itu sudah satu iman. Iya. Nah, ini ada foto. Pak Arthur bisa jelaskan foto ini? Ya, ini kehidupan liar saya ekspresikan juga di panggung. Jadi bagaimana saya memutarbalikkan keyboard, organ, piano dan lain sebagainya. Selain juga tidak ada di foto sini adalah bagaimana saya menghancurkan kecapi, saya sebut kecapi ya, gitar itu di atas panggung saya hancur-hancurkan, atau kalau enggak saya bakar di atas panggung. Jadi itu bentuk liar mengekspresikan kehidupan saya yang tanpa kendali. Tapi orang melihat itu gaya panggungnya Arthur Kaunang. Ya mungkin bagi mereka masyarakat penonton senang dengan hal begitu karena sesuai dengan gaya musik atau gaya musiknya memang menuntut yang seperti itu gitu. Kalau tanpa begitu rasanya kok biasa aja seperti musik pop dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, saat Anda dikuasai oleh roh kegelapan, apa yang Anda rasakan saat itu terhadap keluarga, bahkan kehidupan Anda sendiri? Ya, saya seperti tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Saya seperti menjadi tidak peduli, bahkan saya seperti lari dari Tuhan. Padahal memang saya diajarkan oleh mama saya, karena saya hidup hanya berdua dengan mama sejak waktu dibesarkan. Gitu. Jadi saya mengenal gereja walaupun saya belum mengenal Tuhan secara benar, tetapi saya boleh bilang itu adalah saya lari dari kerajaannya, dari Tuhan gitu. Sehingga kehidupan saya terbentuk seperti itu. Ketika Pak Arthur sudah jadi musisi musik rock, pernah nggak Pak Arthur bawa keluarga ke gereja? Ya, sekali-sekali pernah. Sekali-sekali. Dalam setahun kira-kira berapa kali tuh, Pak? Ya, tidak setiap minggu sih, Pak. Tidak setiap minggu. Khusus di hari Natal, mungkin tahun baru, hari-hari besar. Itu aja ya ke gereja ya? Oke, baik. Pak Arthur, saat berada dalam kegelapan itu, apakah ada orang atau peristiwa yang mencoba mengingatkan Anda, tetapi saat itu Anda abaikan? Sebenarnya banyak yang sudah mengingatkan, selain dari keluarga sendiri, maksud saya dari istri, ataupun dari orang tua, saudara-saudara yang dekat dengan saya, saudara-saudara dekat dengan saya. Namun semua memang saya abaikan. Jadi lebih kuat apa yang menjadi ego saya gitu. Jadi walaupun ada banyak orang atau peristiwa yang Tuhan izinkan mengingatkan untuk Pak Arthur kembali kepada Tuhan, tapi itu semua diacukan. Ya, I'll do it my way, istilahnya begitu. Iya. Pokoknya dengan jalan saya saja. Iya. Nah, ada banyak orang yang jatuh dalam kehidupan gelap, tetapi sulit keluar. Nah, apa momen paling menentukan yang membuat Anda akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan? Nah, justru di sinilah titik balik saya ketika dari sekian wanita yang saya gauli. Ya, karena memang kelemahan saya wanita. Ya.
Sementara memakai narkotik atau minuman keras, saya bahkan menjauhi itu. Oh, Pak Saya- Arthur iya, saya tidak menjauhi menggunakan itu. narkoba, tidak menggunakan obat-obatan, tidak minum minuman keras? Tidak, ya mungkin hanya coba-coba. Kejatuhan saya di wanita. Jadi dari sekian wanita, salah satu wanita itu kemudian dia mengaku hamil. Dari disinilah saya seperti terbangun, saya seperti selubung saya dibuka bahwa inilah kenyataan hidup. Dari situ itu seperti Tuhan sedang memproses saya. Dan saya merasa sangat ketakutan. Namun singkat cerita, akhirnya saya di situ pertobatan saya. Saya menyerahkan diri kembali kepada istri dan anak-anak saya. Mohon Tuhan melakukan kehendaknya, bukan kehendakku lagi. Di situ cara Tuhan. Peristiwa teman dekat ini hamil, Ya. dan itu membuat Pak Arthur jadi tersadar, begitu ya? Tersadar. Tapi luar biasanya, mujizatnya adalah Tuhan mendengar, merespon, dan melakukan mujizat, yaitu kehamilan itu dibatalkan oleh Tuhan. Oh begitu. Ya, itu cerita sebenarnya. Karena saya percaya Tuhan benar-benar melihat kehancuran hati saya. Sehingga itulah tahapan proses awal dari turning point ya, titik balik saya. Untuk masuk ke dalam kehidupan saya selanjutnya. Oh, jadi perempuan ini tadinya menuntut pertanggungjawaban. Menuntut. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ternyata kehamilannya batal. Dibatalkan. Nah, salah satu titik balik yang Anda alami adalah kecelakaan mobil. Nah, bisa diceritakan bagaimana peristiwa itu membuka mata Anda terhadap kasih Tuhan? Ya, sebenarnya dalam masa kegelapan itu banyak sekali hal-hal yang mengancam jiwa saya, seperti ya kecelakaan mobil yang saya alami waktu itu. Waktu itu acara televisi di Jakarta ini masih ada acara Selekta Pop atau semacam itu ya. Dan saya harus segera ke stasiun TV dengan terburu-buru ngebut dengan mobil. Nah, saya ingat waktu itu di Sunter ya. Dan saya di situ kecelakaan dengan kecepatan tinggi, ada angkot yang menyeberang, akhirnya tabrakan itu, angkot itu terpental dan mobil depan saya hancur. Tapi luar biasanya sebenarnya meregang nyawa ya saya di sana, tapi saya berhasil selamat dari situ. Dan saya di situ diingatkan seperti ada suara. Bertobatlah engkau. Seperti itu. Jadi saya semacam satu warning, peringatan untuk saya. Sebelum-sebelumnya memang ada kecelakaan juga waktu itu. Saya baru pulang show dari Tasik. Saya tertidur waktu membawa mobil. Menabrak penutup kereta api itu. Nah, kalau kereta api itu lewat kan hancur. Tetapi belum juga, akhirnya saya diselamatkan oleh tukang beca. Pak, jadi itu. Jadi sebenarnya ada rentetannya, Pak. Iya. Tuhan sebenarnya sedang mengingatkan. Ya, lewat berbagai peristiwa. Pak. Ya, tapi waktu itu masih mengeraskan hati. Masih Pak. Berkarat itu, Pak. Besi yang sudah berkarat ya. Nah, doa istri dan doa anak-anak Anda yang mana dan bagaimana yang pernah Anda dengar secara langsung yang membuat hati Anda dijamah atau tersentuh dahsyat oleh kuasa doa mereka? Ya, sebenarnya ketika saya mengetahui bahwa wanita ini dalam keadaan berbadan dua, saya bersama istri datang ke suami istri yang adalah pendeta juga. Mereka sudah meninggal, ya, Pak David dan Ibu Grace waktu itu di Cempaka Putih. Nah, di situ saya menyerahkan diri saya dan berbagai penglihatan sudah
dilihat oleh kedua suami istri hamba Tuhan ini, ada ular lah dari kepala saya keluar, penglihatannya begitu. Namun yang penting di situ adalah bagaimana istri saya dan anak-anak mendoakan saya. Saya tidak ingat apa yang didoakan, tetapi semua itu pasti untuk transformasi itu terjadi pada diri saya, pengampunannya. Yang penting adalah bagaimana roh Tuhan itu menaruh power of forgiveness, maksudnya roh kuasa yang pengampunan untuk saya. Di situ ada pengampunan dari istri, anak-anak, juga, dan juga penerimaan mereka kembali sebagai suami, sebagai ayah, gitu ya. Betul. Itu luar biasa dialami oleh Bapak. Luar biasa itu bagi saya. Nah, Pak Arthur, hal apakah yang Roh Kudus lakukan sedemikian rupa sehingga Anda merasa itulah yang membuat Anda dimampukan untuk bertobat? Kan kalau melihat perjalanan Pak Arthur yang panjang ini, berkali-kali diingatkan untuk bertobat, tapi diacuhkan. Pokoknya jalan hidup saya yang paling penting, gitu ya, yang saya pilih. Ya. Nah, ketika Pak Arthur bertobat, perasaan yang muncul itu seperti apa, yang berasal tentunya dari Roh Kudus, yang dialami oleh Pak Arthur? Saya pikir begini, Pak Martin, jadi Roh Kudus itu bekerja dengan bagaimana lewat doa. Jadi di sini saya melihat kuasa dari doa itu. Jadi the power of prayer ya, yang dilakukan oleh doa dari istri dan anak-anak. Dan anak-anak itu penting. Jadi istri saya sebagai teman pewaris dari kasih karunia yang Tuhan berikan, yang sudah dipersatukan. Nah, kalau seorang istri mendoakan, itu kuasanya besar sekali. Pasti itu didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan kan yang membentuk lembaga pernikahan ini yang sudah menyatu. Kalau salah satu atau baik suami atau istri yang mendoakan, itu kuasanya besar sekali. Mujizat pasti terjadi di situ. Wow, luar biasa ya. Jadi Pak Arthur sangat meyakini kuasa doa. Kuasa doa itu tidak ada yang bisa memungkiri, membantah itu. Iya. Karena selama bertahun-tahun dalam perjalanan pernikahan, 29 tahun loh Pak. 29 tahun Pak Arthur tetap dalam hidup yang liar, tidak bisa diatur. Iya. Sementara Tuhan sudah mengingatkan terus kan lewat kecelakaan, lewat berbagai hal, lewat kehamilan. Berarti Tuhan begitu sabar. Puluhan tahun. Begitu sabar menunggu saya sampai benar-benar. Tapi kuasa Tuhan itu ya dan amin. Dia pasti ada waktunya bagi saya. Iya, puji Tuhan. Luar biasa kesaksian bagaimana Pak Arthur merasakan jamahan Roh Kudus dan juga kuasa doa sehingga bisa berbalik. Ya. Nah, Pak Arthur, Anda tidak hanya bertobat tapi juga dipanggil jadi pendeta. Nah, bagaimana perjalanan dari seorang rocker menjadi seorang pendeta? Ya, itulah yang unik dalam kehidupan saya, yang salah satu yang bagi saya yang spesial, yang istimewa. Karena begini, ketika dalam masa pertobatan itu, ketika saya mampir di kota Tegal pada waktu itu ada TV memperlihatkan bagaimana kesaksian saya, kemudian waktu itu masih kesaksian, terus ada yang komentar begini, Arthur jadi pendeta? Nggak mungkin. Mereka bilang nggak mungkin. Ini teman yang tahu, ya banyak yang tahu begitu. Semua pada heran atau tidak percaya gitu. Nah, itu salah satu juga kenapa Tuhan juga bawa saya bersama istri ke Amerika, yang tepatnya Amerika Serikat ya. Jadi hamba-hamba Tuhan atau gembala di sana itu mereka ternyata adalah penggemar saya, fans saya yang sudah jadi gembala. Misalnya kayak di San Francisco, Pak Fendi, dan banyaklah yang lain-lain
Itu fans waktu jadi mereka musisi masih rocker. Waktu saya masih rocker, mereka masih penggemar, tapi akhirnya panggil Tuhan jadi gembala di gereja-gereja Amerika. Itu kenapa justru saya dibawa oleh Tuhan ke sana dan mereka mengundang saya gitu. Itu awal perjalanan saya. Ketika saya sudah bertahun, mereka juga awalnya nggak percaya. Arthur jadi pendeta, terus rasanya diundang. Mustahil ya? Rasanya mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil, Pak. Ya, jadi begitu Pak Arthur meninggalkan hidup lama, bertobat terima Tuhan Yesus, Tuhan bawa itu untuk menjadi seorang pendeta. Kalau misalnya berubah jadi bisnismen atau pengajar musik apa begitu ya, itu sejalan. Tapi ini kan beda sekali. Tapi tidak langsung juga, jadi ada prosesnya. Jadi pertama saya begitu bertobat, saya masuk dulu the School of Act itu di Ungaran, di tempat sekolah Alkitab begitu? Semacam the School of Act itu pembentukan karakter. Jadi itu belum masuk sekolah tinggi teologi. Belum itu ya? Itu masih itu bersama istri saya juga. Kemudian singkat cerita, lalu Tuhan bawa saya masuk di sekolah tinggi teologi BTS dari Bekasi untuk S1-nya. Nah, waktu masih kuliah, Tuhan sudah bawa saya ke Amerika. Sementara kuliah dia bawa ke sana. Tuhan bawa Pak Arthur pengalaman melayani. Melayani walaupun belum jadi pendeta, belum lulus. Tetapi hanya dengan kesaksian. Nah, di situ sebenarnya Tuhan sedang mengajar saya. Bagaimana itu mengalami dan sambil membentuk hati saya, jiwa saya. Jadi Pak Arthur ini lewatin proses panjang untuk jadi seorang pendeta. Ya. Nggak tiba-tiba karena populer, karena banyak pendeta yang kenal, udahlah jadikan pendeta begitu. Tidak instan, Pak. Jadi Tuhan itu sistematis. Nah, Pak Arthur ini ada foto. Ini pelayanan Bapak di mana ini? Di gerejanya, maksudnya gereja Tuhan di denominasi saya adalah JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Tuhan juga memberikan satu inspirasi nama, yaitu Wave Community Church. Wave itu adalah singkatan dari Worshipper in Action, Victorious with Jesus to Eternal Life. Ini yang sekarang Pak Arthur gembalakan dengan istri ya? Betul. Bersama istri, Ibu Julie, Pak Arthur kini menggembalakan JKI Wave Community Church. Nah, apa visi dan beban pelayanan Anda saat ini? Visi saya adalah yang paling utama adalah saya nggak bisa khotbah dengan yang lain. Yang saya kenal ya cuma Kristus itu yang sudah mengubah saya. Saya hanya tahu Kristus. Seperti Paulus juga bilang bahwa hanya Kristus saya tidak mau tahu yang lain. Saya mau memberitakan tentang bagaimana kehidupan Kristus, salibnya, kemudian dia bangkit kembali. Hanya itu, karena kita sedang menuju ke akhir zaman memang. Terutama beban saya adalah kepada bukan saja teman-teman pemusik yang belum kenal Yesus atau yang sudah kenal Yesus tapi belum bertobat, tetapi juga untuk mereka, terutama untuk fans mungkin ya yang belum mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Jadi untuk para penggemar dari Arthur Kaunang ketika ada di AK dan SAS, ini pesan yang penting dari Pak Arthur agar menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena waktunya sudah dekat. Sudah dekat. Iya. Pak Arthur ini ada foto Bapak dengan istri. Ini di mana Pak pelayanannya? Ini masih di masih di penggembalaan ya, di gereja. Oke. Nah, Pak Arthur, banyak musisi yang sulit beralih dari industri sekuler ke musik rohani. Nah, apa yang mendorong Anda untuk tetap berkarya di jalur musik tapi dalam pelayanan rohani? Ya, yang jelas yang mendorong ya pasti roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Saya tidak mungkin berbalik kembali. Apa yang sudah Tuhan taruh di dalam roh saya, hati saya, yaitu
Walaupun memang ada permintaan atau apa, tapi itu Permintaan, maaf saya potong nih Pak Arthur. Maksudnya permintaan untuk main musik rock lagi dengan grup atau? Maksudnya ya seperti itu. Tetapi saya berdoa minta hikmat dari Tuhan. Ternyata memang ada cara Tuhan juga. Saya mendapat tawaran untuk mengembalikan grup saya SAS, ya bukan AK ya SAS, diproduksi kembali. Tetapi yang hikmat yang saya dapatkan itu nanti penghasilan itu akan dibuat untuk menunjang gereja, gitu. Oh. Jadi bukan semata-mata untuk saya kembali ke sana, tapi cara Tuhan begitu. Talenta yang sudah diberikan kepada saya itu harus saya kembalikan untuk kemuliaan. Kemuliaan Tuhan. Nah, Pak Arthur, Anda ada di jalur musik rock dan sekarang dibawa ke pelayanan rohani. Ini ada foto nih. Ini bisa dijelaskan foto ini? Ya, ini jadi setelah saya bertobat, kemudian Tuhan memberikan inspirasi tadi untuk membentuk satu grup band rohani. Grup band rohani dari Nehemia 9 ayat 12, tiang awan dan tiang api, ya ini Cloud and Fire nama. Oh, namanya Cloud and Fire. Cloud and Fire. Nah, anggotanya adalah kedua anak saya, kemudian dibantu oleh drummer Daniel Yuwono. Jadi dari kiri ke kanan, Meko Kaunang pada gitar, vokal, dan saya sendiri pada bass, piano, dan vokal. Kemudian Daniel Yuwono pada drum, dan paling kanan adalah putra saya kedua yang almarhum, Pastor Janesi Kaunang. Oh, jadi 3 orang ditambah 1 dari luar ya? Dari luar. Oh iya. Apa yang Anda pikirkan atau lakukan saat Anda melihat dan menerima sikap istri dan anak-anak Anda yang mengampuni Anda, padahal Anda telah begitu jahat terhadap mereka? Ya, bagi saya inilah anugerah yang terbesar yang saya terima dari Tuhan. Ya. Dan Tuhan memberikan saya kasih yang mula-mula itu, the first love. Jadi Tuhan melalui rohnya itu mengembalikan saya kepada keadaan saya pada waktu saya bertemu pertama kali dengan menikah mula-mula dengan bahkan istri. Sebelumnya ketika masih baru berkenalan, itu membuat saya dipenuhi dengan damai sejahtera dari yang saya dapatkan. Ya. Baik, jadi penerimaan istri dan anak-anak inilah yang sungguh menjadi kekuatan Pak Arthur untuk terus bangkit dari keterpurukan. Pak Arthur, selain melayani sebagai pendeta, Anda juga berkarir dalam dunia musik rohani melalui band Cloud and Fire. Bisa cerita lebih banyak tentang perjalanan musik rohani Anda dengan band ini? Ya, ini bagi saya sepertinya Tuhan memang memakai saya ini all out. Maksudnya betul dimaksimalkan selain talenta yang Tuhan berikan kepada saya sebagai bukan saja pemusik, saya kan mencipta lagu juga. Dan saya perform, saya seperti tadi foto saya di atas panggung bagaimana kehidupan liar. Nah itu semua diubahkan oleh Tuhan, ya, dari yang gelap menjadi terang, menjadi terang bagi dunia maksudnya. Ya, jadi kenapa kok Tuhan memberi nama Cloud and Fire? Karena ya selain itu dari firman Tuhan, cloud ini kan yang dimaksud bukan awan biasa, tapi awan kemuliaannya atau the cloud of glory and the fire of God. Atau apinya Tuhan. Sangat merefleksikan musik kita yang tetap musik rock, musik keras. Oke. Jadi ada apinya di situ. Begitu. Jadi saya hanya bersyukur terus kepada Tuhan. Tuhan secara tepat memakai
talenta yang sudah Tuhan taruh pada saya. Sehingga dari sebenarnya album pertama ini kebanyakan mayoritas lagu-lagunya adalah ciptaan almarhum anak saya, Genesis. Di situ saya cuma di album yang pertama ini cuman saya menciptakan lagu rohani pertama yang saya ciptakan yaitu dari 1 Korintus sekarang tinggal ketiga hal, iman, pengharapan dan kasih. Itu. Jadi judul lagunya Jesus, Jesus. Itu lagu pertama di album ini. Jadi Cloud and Fire ini adalah nama band rock rohani yang idenya muncul dari perjalanan bangsa Israel yang dipimpin Musa. Yang untuk menuju tanah Kanaan. Menuju ke tanah Kanaan yang dinaungi dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam hari. Jadi inilah Cloud and Fire. Band, Iya. Pak Arthur, dalam album pertama Cloud and Fire yang berjudul Kau Ada di Dalamku hingga album kedua All the Earth Mazmur 24, apa pesan yang ingin Anda sampaikan melalui karya-karya ini? Album kedua ini karena kasih karunia Tuhan, masteringnya dibuat di Hollywood di Amerika. Maka itu di Hollywood? Di Hollywood, ya. Jadi tim ini ke sana? Oh, bukan. Jadi direkam di sini? Kami bawa ke sana. Terus di studio Markusen Studio ini studio yang dimana Rolling Stone semua masteringnya dibuat di situ. Jadi saya sama Tuhan dibuat terheran-heran, luar biasa Tuhan. Jadi dari album kedua ini justru pesannya adalah sesuai judul lagunya All the Earth dari Mazmur 24 adalah bagaimana kedatangan Raja Kemuliaan. Sebenarnya ini pesannya adalah walaupun ini diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 24 yang tentang Raja Kemuliaan yang akan datang. Sebenarnya ini yang saya pesankan di sini adalah Raja Kemuliaan Kristus yang akan datang kedua kalinya. Jadi kita harus bertobat, tidak ada cara lain selain harus bertobat. Ini pesan seluruh dari dunia, lagu ini. All the Earth, semua seluruh dunia bersiap-siap, berjaga-jagalah. Begitu ya. Kalau yang pertama, dia selalu ada, sebenarnya itu pesan dari almarhum anak saya. Dia selalu ada di dalamku. Ketika dia juga bertobat dari memakai narkoba. Itu ceritanya lain lagi. Kalau ini memang dari saya, kalau yang All the Earth ini. Ini album keduanya ya. Pak Arthur, banyak orang melihat perbedaan antara musik dunia dan musik rohani. Apa yang mendorong Anda untuk tetap berkarya dalam musik rohani setelah bertobat? Ya, karena memang saya sudah dipenuhi dengan Roh Kristus ya, damai sejahtera Kristus, dan saya harus memakai pikiran dan perasaan Kristus yang ada dalam diri saya. Saya tidak mungkin dong dengan pikirannya dia. Saya laku apa yang mau saya bagikan tentang cinta misalnya, topiknya misalnya cinta, ya cinta saya juga kepada Tuhan akhirnya kan. Jadi bukan cinta bukan manusiawi cinta atau kedagingan lagi ya? No, bukan, itu sudah lewat semua. Atau tentang mujizat misalnya yang pernah saya kesaksian di sini tentang mujizat kolam Bethesda misalnya dari Yohanes 5 ayat 9 seperti itu. Jadi semua itu apa yang Tuhan taruh dalam saya itu harus saya keluarkan, saya wujudkan dalam bentuk karya-karya itu, tetapi yang menggambarkan tentang kasih Kristus. Jadi Alkitab bilang apa yang ada di dalam itu yang keluar dari mulut. Itu keluar, amin. Luar biasa. Itulah yang Pak Arthur sampaikan melalui lagu-lagu yang dinyanyikan. Kalau ini bersama putra saya yang ketiga. Ini Meko foto. Kaunang, ya. Ini saat pelayanan di gereja ya? Di gereja, ya. Jadi anak saya ini juga dia sebagai pemain gitar tapi juga worship leader. Meko ini sekarang di gereja jadi worship leader.
Tapi dia dan tetap juga main musik. tapi dia tetap ada juga di sekuler. Dia membantu artis-artis sekuler seperti Bunga Citra Lestari, Oke. Mahalini, Marcel Siahaan, Oke. seperti itu. Agnes Monica. Oh, wah. Luar biasa yang Tuhan pakai Iya. juga talentanya itu selain bisa menghasilkan tidak seperti zaman saya dulu. Iya. Zaman sekarang kan lebih ini sudah bisa membeli rumah sendiri dan bisa menghasilkan, tetapi karena dia juga taat kepada Tuhan. Dari talenta bermusiknya, saja, ya. dia bisa hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya dan tetap melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan juga. Wow, Tuhan ini luar biasa ya. Amin, amin. Kalau dari pelayanan aja, kan ini pelayanan ya, tidak ada materi yang bisa mencukupi dari dunia musik kalau dia hanya pelayanan. Tapi Tuhan memberkati. Beri jalan, membuka jalan itu. Jadi dia bisa berdampingan dengan para penyanyi yang top. Betul. Ya. Dan itu mencukupi kebutuhan hidupnya. Amin. Ya. Luar biasa cara Tuhan ya. Cara Tuhan. Iya. Pak Arthur, tantangan terbesar apa yang Anda hadapi dalam menciptakan album rohani yang dapat menyentuh hati orang dan mengangkat nama Tuhan? Tantangan apa? Kan kadang-kadang ego juga ada di dalam pikiran dan hati kita saat ingin menciptakan lagu gitu ya. Nah, tantangan terbesar apa yang Anda hadapi dalam menciptakan lagu rohani yang satu bisa menyentuh hati orang dan terutama ini mengagungkan nama Tuhan? Sebenarnya mudah sih sebenarnya. Tantangannya yang saya hadapi ini soalnya membagi waktu. Antara dunia sama kerajaannya. Maksudnya kerajaannya begini. Saya connect dengan Tuhan itu harus punya banyak waktu. Saya harus berpuasa. Saya harus banyak dialog dengan Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan melalui talenta yang sudah Tuhan taruh pada saya, supaya saya bisa menjadi kepanjangan bakil dari Engkau untuk menjamah mereka, untuk membuat mereka bertobat. Nah, itu memang tidak gampang. Walaupun sudah saya praktekkan itu dengan misalnya kalau diundang ke berbagai gereja ataupun persekutuan dan lain sebagainya. Yang saya lakukan adalah sesuai apa yang Tuhan bicara kepada saya. Harus menyentuh ini lagunya yang ini. Jadi semua sudah bukan ego saya lagi. Iya. Saya pada waktu masuk kepada satu sidang jemaat itu saya sudah lepaskan semua. Tuhan bekerjalah. Nah, itulah kembali tantangan terbesar adalah bagaimana saya harus menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Sementara persiapan, berpuasa dan menyiapkan bencana, berdialog dengan Tuhan ya. Iya. Jadi bermeditasi. Meditasi bisa. Jadi berdialog dengan Tuhan, memberi diri dalam mempersiapkan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh dan juga dalam menciptakan lagu ya. Ya, dimensinya banyak sih Pak. Jadi tapi itulah yang Tuhan taruh dan saya harus taat melakukan itu. Iya. Nah, Pak Arthur sebagai seorang yang pernah mengalami masa kegelapan tetapi kini melayani Tuhan, apa pesan Anda bagi mereka yang masih terjebak dalam kehidupan lama? Bagi mereka yang hidup dalam kehidupan sekuler, berbisnis, atau juga bagi sesama musisi yang masih hidup di dalam hidup lama mereka? Ya, pesan saya hanya cepat cari Tuhan. Karena sebenarnya begini, Pak, itu Tuhan selalu memberikan dua pilihan. Ya. Mau ikut atau tidak, ya kan? Mau ikut saya atau tidak, gitu.
Dan itu sebenarnya kembali. banyak momen yang Tuhan pakai untuk mengingatkan gitu ya, pengalaman Pak Arthur Ya, ini. dari pengalaman saya sendiri. Ya. Tetapi mungkin karena Tuhan secara spesifik memang memilih juga. Jadi saya anggap ini sebagai calling atau panggilan dari Tuhan. Walaupun untuk selama hampir 30 tahun Tuhan menunggu saya benar-benar taat. Tetapi bagi teman-teman juga yang musisi, sebenarnya musik itu kan diciptakan, diberikan oleh Tuhan untuk kita memuliakan namanya. Ya, tidak masalah itu musik dipakai untuk mencari nafkah. Tapi kembali lagi di soal membagi waktu. Bagaimana waktu untuk mencari Dia, misalnya ke gereja ataupun kemana imanmu. Gitu. Sehingga di situ akan ada satu keseimbangan atau balance. Kalau kita hanya sekuler saja, ya lama-lama kita akan binasa juga. Tetapi kalau kita sudah ada balance dengan terang daripada Tuhan, itu paling enggak tergantung dia, kepilihan dia mau kepada terang atau tetap dalam kegelapan gitu. Jadi itulah. Tapi yang jelas apa yang saya lakukan sekarang ini adalah untuk menyadarkan. Iya, ini pesan-pesan khusus bagi para musisi gitu ya. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 17 berbicara tentang manusia lama dan manusia baru dalam Kristus. Nah, bagaimana ayat ini menjadi nyata dalam hidup Pak Arthur? Pada waktu pertama kali saya titik balik, maksudnya bertobat itu di Ungaran itu The School of Art. Di situ kan ada gua-gua untuk doa ya Pak ya. Oh iya. Gua doa di Ungaran. Bukit Getsemani namanya. Bukit. Nah pada waktu setiap subuh, setiap pagi sih jam 5 gitu masih gelap, kita sudah ke goa. Yang lain-lain juga yang peserta yang lain juga. Nah, ini yang benar-benar firman Tuhan itu yang Tuhan taruh dalam. Waktu saya menyembah dulu, saya bawa gitar, saya nyembah. Terus Tuhan taruh ini kepada saya. Biasanya kan saya sambil saya menyembah, saya buka. Yang terbuka adalah Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Jelas sekali di situ. Engkau dulu seperti itu. Engkau najis dan lain sebagainya. Engkau perbuatan cabul dan lain sebagainya. Kasar, marah dan lain sebagainya. Tetapi ketika pakailah damai, ketika engkau sudah mengenal, engkau punya damai sejahtera Kristus itu engkau pakai. Terus dengan ucapan syukur, dengan nyanyian mazmur, memuji Tuhan, seperti itu. Jadi bagaimana saya bisa memuji yang lain dalam apa namanya untuk lagu rohani ini? Gitu. Iya. Jadi itulah yang tertanam di dalam hati. Amin. Pak Arthur ya, pesan apa sebagai gembala atau hamba Tuhan yang ingin Anda suarakan cukup keras atau lantang hari-hari ini kepada umat Tuhan atau orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan? Pesannya singkat saja, bertobatlah selama masih ada waktu, karena waktu tidak banyak, dan karena tanda-tanda kedatangan Kristus sudah semakin nyata. Kita lihat saja gempa bumi, banyak peristiwa perang dan lain sebagainya sudah semakin banyak peristiwa gempa bumi Myanmar. Sebenarnya itu tanda-tanda itu tanda-tanda. Bukan keadaan dunia ini sudah tua, memang dunia ini sudah tua dan kita harus mengerti akan tanda-tanda zaman itu. Dan yang penting juga berdoalah, karena kuasa doa itu yang luar biasa. The power of prayer. Iya. Jadi ini pesan Pak Arthur bagi kita semua dan secara khusus bagi God Lovers. Nah, ini terakhir sekali Pak Arthur,
Saat ini Bapak lagi mengikuti pendidikan di sebuah sekolah teologi, Betul, ya. mengambil Menyelesaikan strata 2. Jadi S2. Ya, S2. Sebenarnya S2 ini kami tertunda waktu kami sering ke Amerika untuk pelayanan. Dan ya oleh tuntunan Tuhan juga kami harus menyelesaikan, dan kami sekarang menghadapi ujian tesis. Ya. Ya, paling enggak ya itu untuk ya, apalagi kami diangkat sebagai gembala, memang tidak mudah. Dengan roh pengetahuan, roh pengertian itu penting untuk kita. Ya, baik. gitu. Terima kasih Pak Arthur. Ya. God Lovers, perjalanan hidup seorang Arthur Kaunang benar-benar menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari masa kelam, titik balik, hingga menjadi manusia baru. Semuanya adalah bukti nyata kuasa Kristus dalam mengubahkan hidup seseorang. Bagi Anda yang sedang bergumul, ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Pak Arthur, terima kasih sudah berbagi kisah yang sangat menginspirasi dan luar biasa. Sama-sama. Ya. Semoga semakin banyak orang diberkati melalui kesaksian dan pelayanan Anda. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan God Lovers, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Diaspora TV agar semakin banyak orang dikuatkan dengan kisah-kisah seperti ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati.